Pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-30. Roma pasal 8 ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-30. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya? Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya.
Tuhan saja harapanku, sebab ditanya sejahtera. Bukannya Yerusalem yang baru, kota suci mulia, biarlah ku tahu Tuhan yang tinggi tempat hidupku diantaranya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang baru, di rumah Bapa surga yang baru. Ayat Mas renungan hari ini terambil dari Roma pasal 8 ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Judul renungan kali ini, Seperti Yesus, ditulis oleh Bill Crowder. Sewaktu kecil, teolog Bruce Ware pernah merasa frustasi dengan bagian Alkitab dalam 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang ke-21-23 yang memanggil kita untuk menjadi seperti Yesus. Ware menulis tentang kejengkelan masa mudanya itu dalam buku yang berjudul The Man, Christ Jesus, atau Manusia Kristus Yesus. Menurut saya itu tidak adil, khususnya ketika ayat tersebut meminta kita mengikuti jejak satu pribadi yang tidak berbuat dosa. Sungguh keterlaluan. Saya pikir tidak mungkin Allah serius meminta kita melakukannya. Saya mengerti mengapa Ware mendapati panggilan Allah itu mustahil dilakukan. Ini seperti lirik sebuah lagu lama. Serupa Yesus, serupa Yesus. Keinginanku, serupa Dia. Namun benar seperti yang Ware katakan, kita tidak mampu melakukan hal tersebut jika mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita tidak akan pernah menjadi seperti Yesus. Syukurlah kita tidak dibiarkan sendirian. Roh Kudus telah diberikan kepada anak-anak Allah, salah satunya supaya Kristus dapat terbentuk nyata di dalam kita. Galatia pasal 4 ayat 19. Karena itu tidak heran bahwa dalam penjelasan Paulus tentang Roh Kudus, kita membaca semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Roma pasal 8 ayat 29. Allah akan menyelesaikan pekerjaannya di dalam kita, dan Dia melakukannya oleh Roh Yesus yang hidup di dalam kita. Dengan senantiasa berserah kepada karya Roh Allah yang di dalam kita, kita benar-benar diubahkan menjadi semakin serupa Yesus. Sungguh bahagia mengetahui bahwa itulah kerinduan besar Allah. Di manakah aspek buah roh yang Anda ingin semakin bertumbuh dalam diri Anda? Anda bisa lihat di dalam Galatia pasal yang kelima, ayat yang ke-22-23. Apa yang akan menolong Anda melakukannya? Ya Bapa, aku rindu untuk menjadi semakin serupa dengan anak-Mu. Tetapi aku sering gagal dalam perkataan, pikiran atau perbuatanku. Ampunilah aku dan tolonglah aku untuk berserah kepada karya-Mu supaya rupa Yesus menjadi semakin nyata di dalam diriku. Langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpin di tengah badai dunia menakutkan. Hatiku tetap tenang teduh
Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang baru. Waktu imanku mulai goyah, dan bila jalanku api sesat, pandang Tuhanku penebus dosa, ku sebab Dia dekatku. Tiap langkah ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang baru. Di dalam Tuhan saja harapanku, sebab di tangannya sejahtera. Bukannya Yerusalem yang baru, kota Allah suci mulia. Tiap langkah ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang baru, di rumah Bapa